الحمد لله الذي أحينا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Al-Mukarram Al-Ustaz Ali rahmatullah yang saya hormati, para alim, para ulama, bil khusus Bapak Ibu jamaah muslimin berbahagia. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi Ahad subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali bermujahadah dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi dan perpanjang i'tikaf menjelang zuhur. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam Allah dan dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, mari kita simak bersama kajian yang disampaikan Ustaz. Apa yang disampaikan nantinya menambah wawasan kita dan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu diserahkan sepenuhnya kepada Ustaz, nanti di tanya jawab nanti ada jemaah yang bertanya, diluangkan waktunya. Kepada Ustaz kami mohon segala hormat, tafadhol masyhur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratil mukarramin yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para sesepuh, segenap pengurus Masjid Jami' Bana Center, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak jemu-jemunya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Masih dikasih kesempatan. Sebab ada orang sehat cuma enggak sempat-sempat, sibuk terus. Ada orang punya kesempatan tapi tak sehat-sehat, sakit-sakitan terus. Ini juga repot juga ya. Tapi alhamdulillah kita diberikan dua-duanya oleh Allah. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Pada pagi hari ini kita masuk ke bab Kitabul Wudu. Bab ma jaa'a fil wudu. Wa qaulillahi ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qala Abu Abdillah wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan wa tawadda'a aidan marratain wa thalathan wa lam yazid ala thalathin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa ayyujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita masuk ke bab wudu dan kita ingin bagaimana wudu kita seperti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin selama ini kita wudu juga, tapi mungkin kita enggak tahu apakah wudu yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin di dalam wudu kita itu terdapat rukun-rukun yang kita tinggalkan, sehingga sebenarnya wudu kita tidak sah, cuma kita nggak tahu. Dan ini mungkin terjadi sudah puluhan tahun. Nah, mari kita bahas seperti apa wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Apabila kalian mau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian
Nah, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah sebagian dari kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dasar dari rukun wudu. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menambahkan 2 rukun. Jadi rukun wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Arkanul wudu sittatun. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang 4 itu sumbernya dari Al-Quran, dari surat Al-Ma'idah ayat 6, dan yang kedua dari hadis Nabi SAW, yaitu rukun pertama dan rukun terakhir. Jadi kita ngerti akhirnya. Ternyata arkanul wudu sittatun, rukun wudu itu ada 6, dan rukun itu Bapak Ibu harus dilakukan. Sebab ketika salah satu rukun enggak dilakukan, wudunya otomatis tidak sah. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Mesti ada niatnya. Menurut Imam Syafi'i, wa talaffudzu biha sunnah, melafazkan niat itu sunnah. Pak, kami biasa belajar dari kecil, niat itu cukup dalam hati aja, tak perlu dilafazkan, inti pun wudunya sah. Jadi tidak perlu diperdebatkan Bapak Ibu. Yang mau niat pakai lafaz silakan, yang niatnya cukup di dalam hati juga silakan. Dua-duanya sah, yang penting niat. Jadi jangan sampai wudunya tak ada niatnya, macam cuci muka aja. Jadi ada niatnya. Dan kalau dilafazkan, ada yang melafazkan nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala misalnya. Dan niat ini dilafazkan atau diucapkan inda ghuslil awwali minal wajhi, ketika membasuh wajah. Dan rukun wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Menurut Imam Malik, ghusala itu artinya membasuh, tapi mengandung makna dalaka. Dalaka itu artinya menggosok. Jadi kalau ada orang wudu, maaf misalnya ini keran, kemudian tangannya hanya begini, ini wudunya jadi makruh, sebab hanya dibasuh tapi nggak digosok. Mungkin ibu habis bersihkan ikan, ada sirip ikan nempel di sini, atau ada benda-benda lain yang menutupi pori-pori kulit sehingga mencegah air masuk. Ini membuat wudunya jadi makruh, bahkan bisa jadi tidak sah apabila ternyata lapisannya kuat. Nah, makanya ketika kita berwudu, kita disunahkan untuk menggosok bagian wudu tersebut. Jadi yang kedua adalah ghuslul wajh, membasuh wajah. Lalu batasan wajah itu mana Pak? Batasan wajah adalah mulai dari tempat tumbuh anak rambut paling atas sampai dagu. Leher Pak, leher bukan rukun. Sampai dagu saja. Kemudian dari sebelah kanan, dari batas anak telinga sebelah kanan ke anak telinga sebelah kiri yang kecil. Jadi ketika berwudu ini harus merata digosok. Kalau berwudu hanya bagian depan yang dibasuh, tapi batas tepi telinga tidak kena, wudunya tidak sah. Jadi mesti digosok. Kemudian as-salitsu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kalau berdasarkan ayat di sini bahwa perintah yang dianjurkan adalah kedua tangan sampai siku, sehingga ada orang menafsirkan ambil air di tangan dulu baru diturunkan ke siku. Nah, tapi ada juga orang ketika berwudu enggak begitu. Pokoknya yang penting tangan sampai siku basah. Mau tangan bagian depan dulu kan, mau dari siku dulu kan. Dan ini hal kecil ini sering menjadi perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tangan dulu, telapak tangan dulu, mau mulai dari siku dulu. Daripada sibuk berdebat nanti tapi wudu enggak juga. Nah, ini yang masalah.
lebih baik nggak usah berdebat tapi wudu daripada banyak debat cuma nggak wudu. Nah ini yang salah ini. Nah, jadi tangannya sampai cukup. Makanya kalau kita punya lengan, Nabi itu pernah memakai baju produk Romawi, produk Eropa. Sebab di zaman itu belum ada desainer yang membuat baju seperti baju yang ingin Nabi pakai. Ini diceritakan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi pada bab bajunya Nabi Muhammad SAW. Jadi ciri-ciri baju Romawi itu lengannya sempit, kayak pensil, lengannya sempit. Jadi kalau ditarik, ini otomatis tersekat hanya sampai sini aja. Makanya dibuka. Jadi yang punya baju, misalnya ini ibu-ibu ya, ujung lengannya ini kecil, kadang-kadang ketika ditarik itu hanya sampai segini ketika wudhu. Nah ini mesti dinaikkan lagi sampai kelihatan sikunya, baru kemudian wudhunya diratakan sampai ke siku, baru wudhunya sah. Tapi ketika wudhunya tidak sampai ke siku, maka wudhunya tidak sah. Dan ini bila khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara 4 mazhab. Sebab mesti tangannya dibasuh sampai ke siku. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Pada ayat ini wamsahu bi ru'usikum, ini ada redaksi ayat yang berbunyi bi ru'usikum. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik bahwa menurut Imam Abu Hanifah makna bi ru'usikum di sini ya, ini rubu'ur ra'si, seperempat kepala. Jadi ketika wudhu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab yang biasa berkembang di daerah India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Rusia, Cina, sebagian Saudi Arabia, ini mazhabnya Hanafi, itu seperempat dari kepala mesti kena basuhan air wudhu. Rubu'ur ra'si, boleh di depan, boleh di belakang. Akan tetapi menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini semua kepalanya mesti kena, bukan seperempat. Nah Imam Abu Hanifah berpendapat seperempat, sebab huruf ba di ayat ini bi'ru'usikum, ini ba ini kan kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab Bapak Ibu, ini namanya harful jar. Harful jar itu untuk buku atau kitab-kitab tata bahasa Arab di kitab dasar, misalnya di kitab Jurumiyah itu disebut ada 9. Tapi di jenjang kitab yang lebih tinggi, misalnya Alfiyah Ibnu Malik disebut ada 21. Salah satunya adalah huruf ba. Bukan berarti ini berbeda, tetapi para ulama tata bahasa sengaja membuat tingkatan-tingkatan dalam pelajaran. Sebab kitab-kitab ini akan dipelajari sesuai dengan kelas. Kalau kelas 1 ya pakai dasar Jurumiyah. Nanti kelas tinggi ya pakai Alfiyah Ibnu Malik sebagai lanjutan dari pelajaran yang lebih kompleks. Nah, salah satu dari huruf jar tersebut terdapat huruf ba. Dan fungsi huruf jar itu membuat kata benda harus berharokat kasroh. Makanya ketika kita membaca basmalah itu kan dimulai dengan huruf ba, maka mesti dibaca bismi, nggak boleh dibaca bismu. Nanti kalau kita ngaji dalam Al-Quran ketemu huruf ba juga seperti itu, tidak boleh dibaca bismullah, tapi harus bismillah. Lamnya mesti tarqiq tipis, tidak boleh dibaca bismullah. Sebab ini merupakan grammar ya, fungsi huruf jar. Nah, ba itu sendiri memiliki banyak fungsi, 13 atau 14 fungsi huruf ba. Salah satunya huruf ba itu berfungsi lit-tab'id, mengandung makna sebagian. Jadi huruf ba yang biasa diartikan dengan bismillah, dengan nama Allah. Tapi di kala tertentu huruf ba itu bisa berubah makna, tidak bermakna dengan, tapi bermakna tab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Jadi biru'usikum artinya sebagian dari kepala kalian. Nah, ini yang diambil dalil oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan ini juga yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i.
bahwa ketika membasuh atau ketika mengusap sebagian dari kepala itu bukan menyeluruh. Kalau Imam Abu Hanifah itu 1/4 kepala atau rubu' ar-ra'si. Kalau Imam Syafi'i enggak, walau sya'ratan wahidatan, meskipun hanya sehelai rambut dia sah. Makanya dalam ayat yang dibasuh harus kepala, bukan rambut. Cuma karena rambut itu tempat tumbuhnya kepala, akhirnya rambutnya ikut kebasuh. Makanya lafaznya adalah ru'us. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Kita waktu kecil dulu kan pernah belajar bahasa Arab di TPQ. Ada lagunya ra'sun kepala, sya'run rambut. Sya'run rambut, kalau ra'sun kepala. Sebab perintahnya adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Karena nanti kalau perintahnya mengusap rambut, orang botak nggak bisa wudu berarti, karena nggak ada rambutnya. Makanya di sini perintahnya adalah ra'sun kepala. Mau ada rambutnya, mau tak ada rambutnya, kepalanya mesti diusap. Nah, kemudian cara mengusapnya menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali dan menurut mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, cara mengusapnya itu karena menyeluruh, maka cara mengusapnya adalah boleh dari belakang ke depan, boleh dari depan ke belakang. Makanya ini cara wudunya mazhab Hambali dan mazhab Maliki ya. Misalnya cara wudunya mengusap kepala dalam mazhab Imam Malik, ini sudah kita basahi tangan kita, boleh mengusapnya dari belakang ditarik ke depan kemudian balik lagi ke belakang, atau dari depan kemudian balik lagi dari depan ke belakang terus balik lagi ke depan. Telinga apa? Telinga bukan bagian dari rukun. Menurut mazhab Imam Syafi'i, telinga itu merupakan bukan bagian dari kepala. Makanya setelah mengambil air untuk mengusap kepala, lalu mengambil air baru lagi untuk mengusap daun telinga. Kalau daun telinganya enggak diusap, wudunya sah enggak Pak? Wudunya sah, sebab daun telinga bukan bagian dari rukun. Nah, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali ya, cara wudunya itu begitu selesai mengusap kepala, ini bekas airnya tadi langsung dipakai untuk mengusap telinga. Jadi itu bukan cara wudunya mazhab Syafi'i. Kita kan kadang mungkin pernah jumpa ada orang wudunya seperti itu. Terus al-khamisu yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi buku kaki atau kedua mata kaki mesti basah, mesti kena air. Nah, yang terakhir wasadisu yang keenam adalah at-tartibu, tertib. Tertib itu apa? Berurutan bainal masataini. Jadi nggak boleh loncat. Misalnya rukun wudu tadi yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Ini dibalik. Rukun wudu nomor 1 cuci kaki dulu, baru kemudian basuh kepala, baru kemudian basuh muka. Nah, ini wudunya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Babu la tuqbalu shalah bi ghairi tuhur. Bab tentang hukum bahwa salat itu tidak diterima oleh Allah kecuali dalam kondisi suci. Wa bihi qala hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim al-Hamdali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Qala rajulun min Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala fusa'un aw duratun. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwa telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Handali. Beliau berkata telah memberitahukan kepada kami Abdul Razzaq. Beliau berkata telah memberitahukan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwasanya beliau mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang tidak akan diterima oleh Allah ketika orang itu berhadas sehingga orang itu mengambil air wudu. Lalu ada seorang lelaki dari Hadramaut. Hadramaut itu Yaman.
nama satu wilayah di Yaman itu namanya Hadramaut. Ada seorang lelaki dari Yaman, dari Hadramaut, dia berkata, "Apa hadasnya wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Buang angin." Jadi salah satu syarat sahnya sholat adalah toharatul badan, toharatul thawb, toharatul makan, anin najasah. Baju, tempat, kemudian badan harus suci dari najis. Jadi misalnya pakaian kita kena najis, kita pakai untuk sholat, sholatnya tidak sah. Atau misalnya badan kita bernajis, maka sholatnya tidak sah. Atau tempat sujud kita ada kotoran ayam, ada kotoran cicak, ini akan membuat sholat kita tidak sah. Atau bahkan kita nggak punya wudhu sama sekali, langsung pergi sholat, nah ini lebih tidak sah lagi. Sebab sholat itu kuncinya adalah wudhu. Ketika orang wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Maka dari itu berwudhu itu sangat penting. Dan hadas atau buang angin itu merupakan salah satu hal yang membatalkan wudhu. Jadi ketika orang buang angin, maka wudhunya menjadi batal. Lalu apa saja Pak yang membatalkan wudhu itu? Atau nawaqidul wudhu yang membatalkan wudhu? Nawaqidul wudhu yang pertama adalah khurujus syai' min ahadis sabilain ilal maniyah, keluar sesuatu baik dari alat vital maupun anus kecuali sperma atau mani. Jadi kalau misalnya ada orang sudah wudhu kemudian dia duduk-duduk, ya, dia buang angin, jelas wudhunya batal. Atau dia nggak buang angin, misalnya ada orang sudah wudhu duduk-duduk, tiba-tiba dari anusnya keluar darah, wudhunya batal. Atau keluar benda suci, awalnya suci, misalnya ada orang dia nelan koin, dia wudhu, nah ketika duduk perutnya mulus, keluar koinnya, wudhunya batal. Kecuali mani ini hukumnya tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Imam Syafi'i, dan mani hukumnya suci. Menurut mazhab Hanafi, mani hukumnya suci kalau kering, tapi kalau basah hukumnya najis. Nah, Imam Syafi'i berdalil bahwa mani itu suci sebab manusia berasal dari sperma. Ketika mani itu najis, berarti manusia tercipta dari benda najis, padahal manusia itu suci. Kemudian yang selanjutnya adalah zawalul aqli. Zawalul aqli itu hilang akal, yang disebabkan oleh tidur, gila, atau hal lain. Nah, dan tidur di sini menurut mazhab Imam Syafi'i kecuali tidur yang mumakkanin maq'adahu 'alal ardi, tidur yang bokongnya nempel ke lantai sehingga menyumbat lubang anus. Otomatis duduknya sila begini. Jadi ketika duduk sila kemudian orang tertidur, ini wudunya tidak batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dia sambil nyender, ini kalau sholat Jumat nih kadang-kadang kita nggak tahu mungkin hukumnya, duduknya di belakang supaya sambil nyender, tidur kita, ini wudunya batal sambil nyender. Atau gila, misalnya bapak ibu ada wudu, habis wudu nih nanti mau sholat zuhur, tiba-tiba ada yang gila misalnya, otomatis wudunya batal. Terus mashu qubulil adami, menyentuh alat vital anak Adam, bibatnil kaffi au bibatnir rohati au bibutunil asabi'i, dengan telapak tangan atau telapak jari jemari. Misalnya ibu lagi mandiin anak nih, sudah wudu, telapak tangannya menyentuh alat vital anak, ini batal wudunya.
Tapi kalau misalnya pakai lapisan, pakai kain misalnya, atau pakai plastik, sarung tangan, ini tidak membatalkan wudu. Nah, terus selanjutnya yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratay rajulin wa mar'atain kabiraini ajnabiyaini bi ghairi ha'il. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama-sama sudah dewasa, artinya sudah balik dan bukan mahram. Bukan mahram ya. Jadi yang benar mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang pergi umroh, orang yang sedang umroh atau jemaah umroh namanya muhrim. Tapi kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi. Nah, ini membatalkan wudu. Tapi Pak, itu di Arab orang bersentuhan laki-laki perempuan kok nggak batal wudunya? Nah, suami istri kan bukan mahram, makanya mereka menikah. Kalau mahram mereka nggak bisa menikah. Justru karena bukan mahram makanya mereka menikah. Tapi mereka bersentuhan Pak. Di sana kok seperti itu? Ya, sebab tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dalam mazhab Imam Malik, laki-laki perempuan bukan mahram bersentuhan ini kalau ada syahwatnya wudunya batal. Tapi kalau nggak ada syahwatnya nggak batal wudunya. Jadi ini dalil yang dipakai. Misalnya ada kita belanja misalnya bersentuhan dengan perempuan bukan mahram tapi nggak menimbulkan syahwat, wudunya nggak batal. Tapi kalau menimbulkan syahwat baru batal. Ini menurut mazhab Imam Malik. Sementara menurut mazhab Imam Abu Hanifah enggak. Pokoknya bersentuhan dengan perempuan bukan mahram ini tidak membatalkan wudu, baik bersyahwat maupun tak bersyahwat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ini membatalkan wudu. Dan ini penjelasan ini dijelaskan oleh Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Kemudian yang terakhir ya, al-maut, meninggal dunia. Nah, jadi otomatis membatalkan wudu. Babu fadlil wudu'i wal ghurul muhajjaluna min atharil wudu'. Bab tentang keutamaan wudu dan perihal tentang ghurran muhajjalin. Wa bihi qala hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Lais an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir qala raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid fatawadda'a faqala inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwa telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair, beliau berkata telah bercerita kepada kami Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Nu'aim al-Mujmir. Beliau berkata bahwa beliau pernah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di belakang masjid mengambil air wudu. Kemudian Abu Hurairah berkata, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku di hari kiamat nanti mereka akan digelari, akan dipanggil dengan sebutan ghurran muhajjalin karena sebab dari bekas-bekas air wudu. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar cahaya bekas wudunya, falyaf'al, maka hendaklah ia melakukannya. Jadi di hari kiamat Bapak Ibu, Nabi itu mengenali umatnya melebihi seorang ibu kenal dengan anak kandungnya. Tandanya apa? Lewat nur, cahaya yang disebut ghurran muhajjalin. Jadi semua anggota wudhu kita nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Jadi nggak perlu kita ngaku-ngaku ya Rasul saya umatmu, enggak. Sudah ada tandanya, nampak gitu. Kita ngaku kita umat Nabi tapi gelap. Wah, ini sudah jadi tanda. Gitu, enggak termasuk kategori umat Nabi. Umat Nabi itu anggota wudhunya bersinar, bercahaya pada hari kiamat dan disebut ghurran muhajjalin. Jadi yang kepengen sinarnya dipanjangin, falyaf'al, silahkan dipanjangkan. Tapi dipanjangkan secara standar, jangan kelewatan. Misalnya kita membasuh tangan sampai siku, kita naikkan sedikit.
misalnya 1 jari dari siku. Nah, ini termasuk memanjangkan sinar atau cahaya ghurran muhajjalin di hari kiamat. Jangan karena ada hadis ini, wah ini berarti harus dipanjangin nih ketika membasuh wudu sampai ke leher begini supaya panjang sehingga basah kuyup semua. Nah, jadi nggak seperti itu, tapi secara standar. Dan ini adalah keutamaan daripada berwudu. Apakah Nabi 24 jam berwudu? Tidak. Nabi tidak 24 jam berwudu. Nanti akan disebutkan di sini ya. Banyak hadis bab wudu ini cukup panjang pembahasannya, dan karena memang kitab Sahih Bukhari ini tebal, banyak hadisnya gitu. Tapi insya Allah kita akan mengerti yang selama ini mungkin kita nggak paham, nggak tahu, bahkan tak pernah dengar sama sekali. Nah, nanti akan kita jumpa di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Sehingga diharapkan dengan kita mengkaji kitab Sahih Bukhari ini, maka nanti wudhu kita bisa sesuai dengan wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu man la yatawadda minasyaki hatta yastayqin. Bab tentang hukum orang yang dia ragu setelah berwudhu. Gimana itu? Apakah batal wudhunya ataukah masih cuma dia ragu gitu? Wa bihi qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab wa an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi sholati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwa telah bercerita kepada kami Ali, beliau berkata telah bercerita kepada kami Sufyan, beliau berkata telah bercerita kepada kami Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya beliau pernah mengadu kepada Nabi SAW tentang adanya seorang lelaki yang ia merasa bahwa ketika sedang sholat itu ada sesuatu yang ia rasakan sehingga membuat dia ragu. Maka Nabi menjawab, jangan keluar dari shaf, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan barisan shaf, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kamu mendengar suara buang angin atau mencium bau dari buang angin. Nah, kadang-kadang ada sebagian dari kita ketika sedang sholat nih, kemudian ragu, atau belum sholat baru selesai wudhu cuma ragu, ini macam buang angin tapi kok macam enggak buang angin gitu, ragu dia. Makanya diksi yang dipakai di sini lafaznya adalah syak. Jadi ragu itu Bapak Ibu, kalau menurut kamus Lisanul Arab, ragu itu minimal ada 3. Yang pertama namanya dzanna. Dzanna itu ragu 99,99% ragu, 0,01% yakin, itu namanya dzanna. Kemudian ada namanya raiba. Kalau raiba kebalikan dari dzanna, 99,99% yakin tapi 0,01% ragu. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itulah Alkitab, la raiba fihi, yang tiada keraguan. Enggak boleh ada keraguan di dalam hati kita terhadap Al-Qur'an. Ya, kalau ada 0,01% kita ragu terhadap Al-Qur'an, ini imannya cacat. Sementara syak itu ragu 50-50, 50% yakin, 50% ragu. Nah, orang ini dia ragu, wudunya udah batal atau belum, sholatnya sah atau tidak sah, batal atau belum. Sebab ada macam-macam ragu, macam-macam buang angin, tapi macam tak buang angin gitu. Sehingga Nabi mengatakan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ukurannya dia mendengar suara buang angin atau dia mencium bau buang angin. Artinya dia bisa merasakan sendiri, bukan hanya seperti keraguan di dalam hati.
Sebab ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-yaqin la yuzadu bisyad. Sebuah keyakinan tidak bisa dihapus, tidak bisa digelincirkan dengan adanya sebuah keraguan. Jadi kalau misalnya kita sedang sholat dalam shaf tiba-tiba muncul ragu, itu macam buang angin ini. Pesan Nabi, jangan bubar, jangan tinggalkan shaf, teruskan sholatnya. Sebab itu ulah syaitan. Kalau kita wudu, Bapak Ibu, kita wudu, itu ada setan khusus yang ditugaskan untuk menggoda kita, meniupkan was-was dan keraguan. Nama setan itu adalah walhan. Sehingga ada orang ketika dia wudu, dia ragu, tadi waktu basuh tangan udah sampai siku apa belum ya, padahal udah dibasuh, cuma dia ragu. Sehingga ketika dia wudu, diulangi lagi, wudu lagi dia, akhirnya ragu lagi, kakinya tadi sampai mata kaki belum ya, ulangi lagi. Jadi wudunya sampai berkali-kali sampai basah bajunya. Ini penyakit Bapak Ibu. Nanti dari sini dia naik kemana? Ke sholat. Dalam sholat ada setan khusus lagi namanya khanzar. Tugasnya meniupkan keraguan-keraguan di hati setiap umat Islam, supaya meskipun umat Islam sholat, tapi jangan sampai yakin dengan sholatnya. Meskipun dia sholat, tapi macam mana caranya supaya umat Islam ragu dengan sholatnya. Nah, jadinya seperti itu. Terus Pak, cara mengobatinya macam mana ini? Kalau kita sudah kena penyakit ragu dalam wudhu, sebab dia itu nular nanti Bapak Ibu, naik ke yang lain tuh, berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Niat mau beli sate, baru jalan, yang penyat aja. Belum ini ganti lagi. Ini dalam kehidupan sehari-hari begitu. Caranya gimana ngilanginya? Cara menghilangkannya adalah dengan tidak menghiraukannya. Jadi begitu muncul ragu, pegang kaidah al-yaqin la yuzadu bisyak. Keyakinan tidak bisa digelincirkan dengan adanya keraguan-keraguan. Langsung jalan. Sholat ada rasa mau buang angin ini. Tadi udah buang angin belum? Belum. Nabi pesan jangan tinggalkan shaf kecuali sudah mendengar suara buang angin atau mencium bau buang angin. Tapi jangan dibalik, sudah jelas-jelas buang angin terus mensugesti diri, enggak, saya enggak buang angin. Jangan gitu, itu malah keliru. Nah, sugestinya seperti itu. Kenapa kok mesti sholat yang digoda luar biasa sama setan ini? Kenapa mesti begitu? Sebab sholat itu rukun Bapak Ibu. Termasuk bagian rukun Islam setelah syahadat, sholat. Nah, kadangkala kita itu menimpa musibah, tertimpa ujian. Nah, di saat kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita mesti takarrub kepada Allah. Setan gak mau ada umat Islam ini hatinya lurus kepada Allah. Makanya setiap kita itu kan kadang punya amal andalan masing-masing Bapak Ibu ya. Kita lagi diuji nih, setiap orang kan ujiannya masing-masing ya. Mungkin tahun ini kita nggak ada ujian yang begitu berarti, tapi tahun depan ada ujian yang berat. Makanya takarrub kita mesti tinggi. Istilah ilmu fisika itu semakin tinggi tenaga, semakin besar tenaga yang dikeluarkan, semakin besar pula daya dorong yang muncul. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mesti punya satu amal khusus. Nah, sholat ini ya merupakan tiang agama. Makanya dibikin sedemikian rupa sama setan supaya orang itu dia meskipun sholat tapi ragu dengan sholatnya. Sebab sholat itu ada efek. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang banyak orang sholat, cuma kenapa riba masih dimakan? Kalau jualan suka nipu, mulutnya jahat, suka ghibah, suka namimah, hatinya penuh dengan kedengkian, dengan hasad. Padahal Nabi mengatakan innal hasada ta'kulun amalu kama ta'kulun narul hatabat. Sesungguhnya hasad, dengki itu dapat memakan pahala amal persis seperti kayu memakan kayu api memakan kayu bakar. Ini kita punya kayu kering, dilalap api, kretek jadi debu. Amal kita banyak, puasa Senin Kamis, umroh setiap tahun, cuma kita suka dengki sama orang, habis pahala amal kita. Kenapa masih bisa seperti itu? Sebab sholatnya belum ngefek dalam kehidupan.
Gimana caranya Pak supaya sholatnya bisa ngefek dalam kehidupan? Harus belajar. Nah, harus belajar mulai dari wudhunya, sholatnya, sehingga nanti sholat itu ya bisa menjadi sebuah amal yang bukan cuma ikhlas ditunaikan, tapi sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang kita sholat mungkin tulus, ikhlas, akan tetapi cara sholatnya mungkin belum sesuai dengan cara sholat Nabi. Kita sholat sujud tidur misalnya, wudhunya batal, tapi terus kita lanjutkan sholatnya karena kita nggak tahu ilmunya. Makanya dalam hal apapun juga seperti itu. Sebab setiap amal itu ada efek yang sangat besar Bapak Ibu. Kapan? Satu, ketika didasari dengan keikhlasan. Kedua, sesuai dengan SOP daripada ibadah itu sendiri. Di dalam surat Az-Zariyat mulai dari ayat 24 sampai ayat 30 itu Allah menceritakan kisah sebuah keluarga yang sudah lama mendambakan adanya keturunan, tapi putra belahan jiwa yang sudah lama dinantikan nggak kunjung tiba, sampai sang istri mengalami menopause, tua, bahkan ternyata punya latar belakang mandul, yaitu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu malam mereka kedatangan tamu datang, kemudian Nabi Ibrahim bukakan pintu, langsung persilakan masuk. Nabi Ibrahim nggak pakai tanya namanya siapa Pak, dari mana, ada keperluan apa, punya KTP enggak, sudah lapor RT RW enggak. Nabi Ibrahim langsung persilakan masuk. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Begitu tamu-tamunya masuk ke rumah, Nabi Ibrahim langsung ke belakang. Ditemui istrinya. Ini apa menu terbaik malam ini yang bisa kita suguhkan untuk tamu-tamu kita ini? Faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim kemudian beliau datang membawa hidangan daging anak sapi yang gemuk yang sudah dipanggang. Tengah malam buta, Nabi Ibrahim masih sempat-sempatnya nyembelih anak sapi gemuk dengan tujuan untuk dihidangkan kepada tamu-tamunya yang datang. Nah, ini terdapat pengajaran Bapak Ibu bahwa kalau sedekah itu jangan yang jelek. Kita mengharap hadiah gajah, kita mengharap bonus pahala besar surga Firdaus, tapi sedekahnya yang jelek-jelek. Ini kita diajarin sama Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim menghormati tamunya, memuliakan tamunya dengan menyembelih anak sapi muda yang gemuk. Nah, itu dagingnya lembut, enak, dan orang Timur Tengah kalau malam suka makan yang bakar-bakaran. Karena memang enak ikan bakar, ya, daging bakar. Nah, ini yang gemuk. Ini kadang-kadang kita sedekah makanan yang sudah tak enak, ya. Kalau makanan itu dikasih ke kita pun kita tak mau. Sedekah pakaian juga begitu, dan lain sebagainya. Nah, yang sudah busuk-busuk ada luar sana tak layak pakai, ya, sedekahkan aja ini. Ini keliru. Nah, kemudian tamu-tamunya dipersilakan makan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ternyata tak berkutik tamu-tamu itu. Mereka tidak menyentuh sama sekali hidangan yang nikmat itu. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun, tidakkah kalian berselera untuk menikmati hidangan ini?" Fa'aujasa minhum khifah. Melihat tamu-tamunya ini enggak makan, Nabi Ibrahim ketakutan. Ini berarti bukan utusan, bukan tamu biasa ini. Kalau yang datang manusia mesti makan ini. Tergugah seleranya dengan menu nikmat ini. Nah, Nabi Ibrahim muncul ketakutan. Dan kita perhatikan diksi di ayat ini, Allah menggunakan lafaz aujasa. Aujasa itu takut Bapak Ibu. Tapi Allah tidak menggunakan lafaz takut dengan diksi yang lain. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan pasti kami akan uji kalian wahai manusia, wahai jin, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut disebut khauf di ayat itu. Sebab khauf itu takut, tapi orangnya masih bisa berpikir panjang. Takut, kelaparan, orang masih bisa berpikir nih, apa yang bisa saya lakukan supaya bisa dapat makanan ini? Datang aja ke masjid
Jamik Balai Center, sebab kalau sore ada takjil bersama. Nah, ini pikirnya masih jalan. Tapi Allah tidak menggunakan ro'aba. Ro'aba itu juga takut. Cuma ro'aba itu takut, tapi orang masih punya jalan untuk melarikan diri, untuk mencari solusi. Sedangkan aujasa itu takut yang sudah tak bisa kemana-mana, tak bisa kabur, tak bisa melarikan diri. Istilah Arab Badui yumsak mablul, ketangkep basah, nggak bisa kemana-mana lagi. Makanya fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim ketakutan. Qalu la takhaf. Mereka para utusan itu menjawab la takhaf. Jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka para utusan itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak laki-laki yang alim, yang brilian, yang jenius, yang cerdik, yang pintar. Dan ternyata terbukti Sarah hamil, mengandung bayi laki-laki. Kemudian begitu bayi itu lahir dikasih nama Ishak. Besarnya jadi nabi, namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki juga namanya Yakub, besarnya jadi Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak, salah satunya Yusuf, besarnya jadi Nabi Yusuf. Jadi sedekah membawa berkah ini ceritanya. Sedekah yang satu didasari dengan ikhlas. Kedua, sedekahnya dari benda terbaik. Anak sapi yang gemuk. Nah, sedekah yang terbaik menghasilkan apa? Berkah yang bukan hanya dirasakan di satu generasi, tapi anak cucunya jadi barokah semua. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan.